Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma adinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa adinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita syukuri karunia Allah pagi hari ini. Kembali kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di rumahnya ini untuk rukuk sujud, salat subuh, zikir doa. Kemudian kita manfaatkan waktu longgar kita untuk memperpanjang tinggal di rumah Allah ini, iktikaf, sambil kita isi dengan kajian fikih yang pagi hari ini kita akan menyegarkan pemahaman kita untuk tema fikih salat yang ke-25, yaitu tentang salat sunat hajat dan salat sunat taubat. Dan itu ini ada dua item aja, ada dua nomor aja. Yang pertama kita kaji ulang, kita segarkan kembali pemahaman kita tentang sholat hajat. Kemudian yang kedua sholat taubat. Ittafaqul fuqaha'u, para ulama ahli hukum Islam, ahli fikih itu bersepakat ala anna salatal hajati, bahwa salat hajat itu mustahabbatun, hukumnya itu mustahab. Mustahab itu sunnah, dianjurkan, bukan wajib. Artinya kalau orang mengerjakan ini itu baik dan berkonsekuensi pahala. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa, tidak ada dosa yang dibebankan kepada dia. Para ulama berpendapat demikian atas adanya dalil berupa hadis-hadis Nabi. Antara lain adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dituturkan oleh sahabat Ibnu Abi Aufa. Ini sahabat yang membayar zakat dan didoakan oleh Nabi dengan doa yang redaksinya itu mirip sholawat. Allahumma sholli ala ibni Abi Aufa.
Itu mirip dengan Allahumma salli ala Muhammad. Ini Allahumma salli ala ibni Abi Aufa. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada Ibnu Abi Aufa yang dia sudah membayar zakat. Karena Nabi diperintahkan untuk orang yang bayar zakat itu wasalli alaihim, ya, doakan mereka. Inna salataka sakanul lahum, karena sesungguhnya doamu itu merupakan ketenangan buat mereka. Jadi didoakan Nabi itu punya efek tenang bagi para sahabat itu. Nah, ini Ibnu Abi Aufa termasuk yang diriwayatkan didoakan Nabi dengan kalimat Allahumma sholli ala ibni Abi Aufa. Jadi sebenarnya kita juga kalau bersolawat itu sama juga, kita bersolawat untuk kita. Karena di akhir itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Ini semua pengikut Nabi sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat itu mendapat doa dari salawat ini, yang dulu sampai yang akan datang. Memang salawat itu doa, ya. Ibnu Abi Aufa itu yang menuturkan sabda Nabi bahwa orang yang punya hajat kepada Allah atau kepada sesama manusia hendaknya memperbagus wudu. Ini penting ini, ya. Jadi dalam berbagai hadis itu ada ungkapan ahsinil wudu, perbagus wudu kamu. Jadi wudu yang bagus itu wudu yang berlangsung dengan kesadaran, diniatkan untuk memenuhi perintah Allah. Karena Allah perintahkan faghsilu wujuhakum, basuh mukamu. Nah, itu basuh muka itu berada dalam kesadaran memenuhi perintahnya. Wa aidiakum ilal marafiq, basuh tanganmu sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, usap kepalamu. Wa arjulakum, dan basuh kakimu. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Kalau tidak dalam kesadaran, kadang-kadang wudu itu selesai, kita itu tidak menyadari, tiba-tiba sudah selesai wudu. Kenapa? Karena wudu ini rutin. Sesuatu yang rutin seringkali itu digerakkan oleh alam bawah sadar. Nah, pekerjaan-pekerjaan ibadah itu tidak boleh berjalan dengan pimpinan alam bawah sadar. Mesti berada dalam kesadaran, karena semua harus didasarkan atas niat, atas kesengajaan. Okay. Fal yuhsinil wudu, hendaklah dia memperbagus wudu. Kemudian salat 2 rakaat. Jadi kata Ibnu Abi Aufa, Rasulullah bersabda, "Man kanat lahu hajatun ilallah, man kanat lahu ilallahi hajatun," barang siapa yang memiliki hajat kepada Allah, au ila ahadim min bani Adam, atau kepada salah seorang dari Bani Adam, artinya sesama manusia, falyatawaddo, hendaklah dia berwudu. Falyuhsinil wudu'a, dan hendaklah dia perbagus wudunya. Yang dibasuh ya dibasuh,
yang diusap ya diusap. Summa liyusalli rak'ataini, kemudian hendaklah dia salat 2 rakaat. Jadi hajat kepada Allah maupun hajat kepada manusia. Mintanya itu kepada Allah. Karena semua yang mengatur apapun kejadian yang terjadi di langit dan bumi itu semuanya Allah. Ya bermusyawarah dengan orang bagus. Kemarin ketika kita bicara tentang istikharah, minta untuk mendapatkan pilihan yang tepat, itu ya istikharah ya musyawarah ya. Itu dua-duanya oke. Tapi jangan sampai kemudian lupa terhadap Allah. Karena kita itu kan intinya kan la haula wala quwata. Kita tidak dapat berpaling dari sesuatu yang tidak disukai Allah, wala quwata, kita tidak punya kemampuan untuk mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, illa billah, kecuali dengan kekuatan, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Izin apa hajat kepada manusia misalnya itu ingin ngutang, nah itu kalau mudah-mudahan diparingi, sholatlah dulu, kemudian berdoa, setelah itu baru pergi. Ini pendekatan vertikalnya itu jelas, orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Tentang kaifiyah atau tata cara sholat hajat, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai jumlah rakaatnya dan juga tentang redaksi doanya. Menurut jumhur fuqaha, jumhur itu bagian terbesar ya. Jumhur dari ulama madhab fikih yaitu ulama madhab Maliki, ulama madhab Hambali, dan populer di kalangan ulama madhab Syafi'i ya. Makanya ini disebut mayoritas. Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Syafi'i ini populer nih pendapat ini, yaitu bahwa sholat hajat itu 2 rakaat. Antara lain tadi di hadis Ibnu Abi Aufa itu Rasulullah menyebut falyatawadda falyuhsinil wudu summa liyusalli rak'ataini. Tadi disebut salatlah 2 rakaat. Maka pendapat ini menjadi pendapat mayoritas ulama dan merupakan pendapat yang populer di kalangan madhab Syafi'i bahwa salat hajat itu 2 rakaat. Jadi ukhtulifa fi adadi rakaat salatil hajati. Jadi rakaat salat hajat itu diperselisihkan, ada perbedaan pendapat di situ.
Fahadhabal Malikiyah wal Hanabila, ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama Hanabila, wa wal masyhur indal Hanafiyah, dan ini juga pendapat yang masyhur, yang populer di kalangan ulama Syafi'iyah. Wa qaulun indal Hanafiyah, dan ada di pendapat ulama Hanafi juga ada, tapi bukan pendapat yang populer. Ila annaha rakaatani, bahwa salat hajat itu 2 rakaat. Wal madhabu indal Hanafiyah annaha 4 rakaatin, dan pendapat yang resmi yang kuat di kalangan madhab Hanafi, ini madhab yang paling awal dari kalangan 4 madhab, itu adalah 4 rakaat. Bahkan ada juga pendapat, ini pendapat Imam Al-Ghazali, yang menyatakan bahwa salat hajat itu 12 rakaat. Jadi qaulul Ghazali annaha ithnata asyarata rakaatan. Salat hajat itu 12 rakaat. Wadzalika, dan yang demikian itu terjadi beda-beda pendapat itu likhtilafir riwayat, karena berbeda-bedanya riwayat al-waridah yang berkenaan dengan masalah ini. Fi dzalika kama tanawwa'at siyagud du'ai li ta'addudir riwayat. Begitu juga doanya itu berbeda-beda redaksinya sesuai dengan redaksi yang berbeda-beda. Kenapa terjadi beda-beda? Pertama, karena masalah ini terjadi tidak hanya sekali. Setiap yang meriwayatkan itu menangkap sesuai dengan yang disaksikan atau yang didengar dari Nabi. Yang kedua, hadis itu sebagian besar periwayatannya itu dengan makna. Dengan makna itu artinya bukan redaksinya yang disampaikan, tetapi maksudnya. Jadi seperti kita kalau menceritakan sesuatu, itu A dengan B isinya sama tapi kalimatnya berbeda-beda. Nah, hadis itu sebagian besar itu riwayatnya dengan makna. Beda dengan Quran. Quran itu riwayatnya dengan lafzi. Riwayatnya itu lafalnya itu. Jadi kalau qul huwallahu ahad, ya yaitu yang dijaga, dicatat, ditulis, dihafalkan, kemudian dikaji berikutnya ya berdasarkan itu. Bahkan ketika catatan-catatan itu mulai ada versi yang bermacam-macam, pada zaman Sayyidina Utsman itu semua diperintahkan bakar, semua tulisan Quran dibakar. Akhirnya Sayyidina Utsman memperbanyak mushaf yang ditulis pada zaman Abu Bakar, disimpan di ketika beralih ke Umar, disimpan di rumah Siti Hafsah, istri Nabi. Ketika masuk ke zaman Khalifah Utsman, karena ternyata banyak tulisan yang bermacam-macam, maka agar di belakang hari tidak ada Quran yang versinya banyak, nanti umat Islam bisa berbeda-beda pendapat, maka Utsman perintahkan semua musnahkan. Lalu Utsman membentuk panitia
mushaf al-imam yang satu-satunya itu diserahkan ke panitia untuk ditulis ulang persis dengan itu sebanyak 6, dijadikan 6, lalu disebar ke berbagai kota Islam, lalu diperintahkan siapapun yang menulis Quran tiru tulisan Quran itu yang ada di masing-masing kota-kota besar Islam itu, dan itu efeknya sampai sekarang di seluruh dunia tulisan Quran itu cuma satu, namanya Mushaf Utsmani. Mushaf itu himpunan suhuf-suhuf, himpunan lembaran-lembaran yang dijadikan buku, ya. Dan itu disebut Utsmani karena itu disahkan oleh Khalifah Utsman. Bahkan di Iran sekalipun, di tempat orang-orang Syiah Imamiyah di Iran itu saya dulu punya kakak kelas jadi wartawan, pernah ke sana. Dia menyatakan di toko-toko itu yang dijual adalah Mushaf Al-Quran dengan khat Utsmani, tulisan model yang disahkan oleh sahabat Utsman. Jadi Quran itu hanya ada satu. Beda dengan Injil misalnya, itu versinya lebih dari 2000. Hingga kalau dibanding-banding, orang sana itu bingung sendiri, ya. Karena ini 90 tahun, ini 96 tahun, ini God tulisannya besar, ini God hurufnya kecil. Kalau God besar itu pangeran, kalau God kecil itu juragan, Sayyid, ya. Sayyid, ya Tuhan, ya. Tapi kalau God besar Tuhan, ya. Jadi Tuhan apa Tuhan, ya. Itu Yesus itu God besar atau God kecil, itu versinya bermacam-macam. Jadi dari dulu para sahabat itu sudah mikir ke depan agar pegangan utama agama ini jangan sampai bermacam-macam versinya. Nah, soal penafsiran itu dua, yang penting ininya sama. Bukan karena sumbernya yang beda, tapi penafsiran beda itu sudah orang bisa banding-banding. Okay. Nah, 2 rakaat yang menjadi pendapat jumhur itu, ya, di samping tadi disebut dalam hadis Ibnu Abi Aufa, itu ada hadis lain yang dituturkan oleh Abu Darda. Abu Darda ini sahabat Nabi yang amalannya itu sangat kuat ke ukhrawi, ya. Ini Abu Darda ini, ya. Jadi sahabat Nabi itu bermacam-macam, ya, sama dengan kita, ya. Abu Darda ini sangat ukhrawi, ya. Sampai istrinya juga diingatkan, kamu jangan pakai baju yang bagus karena bajumu itu nanti disediakan di surga, ya. Ya, ketika Salman Al-Farisi yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Darda, ketika berkunjung ke rumah Abu Darda, dia kaget. Assalamualaikum, yang jawab Nyonya Darda, bajunya itu buruk. Tidak biasanya orang di rumah pakai baju seburuk itu. Hingga Salman nanya, "Masya'nuka ya Ummat Darda? Ada apa dengan engkau hai Ibu Darda? Kok bajunya tidak seperti yang umumnya orang pakai, sangat jelek." Ya. Istrinya langsung to the point. Ya, ini karena saudaramu itu, Abu Darda.
Laisa lahu hajatun fi hayatid dunya, dia sudah tidak punya selera terhadap dunia. Setelah Abu Darda datang, ternyata Abu Darda itu poso. Nyambung ini. Kata istrinya dia sudah tidak punya hajat. Ini tapi usum poso, dia poso. Agar supaya Salman segera bisa menyeimbangkan, agar tidak terlalu ke kanan gitu. Ketika disuguhi makan siang, Salman kemudian menyatakan, la akulu hatta ta'kula. Saya tidak mau makan kecuali kalau kamu ikut makan. Itu pertama Salman untuk jaga agar saudaranya jangan ekstrim ke kanan, yang tengah-tengah aja. Ya, akhirnya dia makan. Tamunya nggak mau makan, akhirnya dia makan. Malam hari nginep Salman, masih tidur belum seberapa, ini sudah bangun. Salman kan sengaja mau, istilahnya kalau bahasa kita dandani, agar tidak terlalu ke kanan. Begitu bangun, mau kemana saudaraku? Tidurlah. Sampai 2 kali diingatkan, mau kemana? Tidurlah. Baru di akhir malam Salman bangunkan, ayo, sudah akhir malam, kita sholat. Nah, setelah sholat Salman mengingatkan, wahai saudaraku, Tuhanmu punya hak yang wajib kamu penuhi. Iya, betul. Istrimu juga punya hak yang wajib kamu penuhi. Kalau disebut tetanggamu juga punya hak yang wajib kamu penuhi. Jangan nggak peduli, hanya pangeran aja. Kalau sudah nggak peduli, nanti orang kemudian maunya pangeran aja, kemudian kerja janda, istri nggak diurus, anak nggak diurus. Padahal itu kalau memperhatikan Allah, semua yang Allah perintahkan itu urusan supaya seimbang, supaya seimbang. Oke. Nah, Abu Darda itu menuturkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa asbaghal wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Ingat tuh, ini wudu itu sering ada begini nih, menyempurnakan wudunya. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. Yatimmuhuma, dia lakukan 2 rakaat itu dengan sempurna. Rukuknya tidak kesusu, i'tidalnya tidak kesusu, sujudnya juga begitu. Dia kerjakan dengan baik, sempurna. A'tahullahu ma sa'ala mu'ajjalan au mu'akhkharan. Allah pasti berikan apa yang dia minta. Mu'ajjalan, segera, au mu'akhkharan, atau ditunda. Jadi Allah akan kasih apa yang dia minta. Ya, sungguhnya dalam Islam itu tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah kecuali doa yang mengandung dosa dan pemutusan silaturahim. Semua doa Allah ijabah. Tapi ijabahnya yang belum pernah saya singgung, ijabah Allah itu 3, karena dia yang maha tahu. 1, diberi yang apa yang dia minta. Minta diterima jadi pegawai di mana itu, oh ya diterima. Itu model pertama. Atau yang kedua, yang diminta tidak dikasih, tetapi Allah memalingkan keburukan dari orang ini. Mau ikut fit and proper test jadi direktur BUMN, nggak lolos, bukan karena tidak diijabah,
tapi Allah selamatkan dia. Kalau ke situ sekian tahun dia masuk penjara karena tidak tahan terhadap sistem yang di situ misalnya tidak bagus lalu korup. Allah selamatkan, tidak jaga di situ tapi dia dapat di tempat lain yang aman. Atau ya, oleh Allah tidak dikasih dua-duanya, tapi doanya disimpan nanti diijabah di akhirat. Makanya tidak ada doa yang tidak diterima sepanjang kita tidak memohon dosa. Tapi kalau permohonan kita itu dosa, ya Allah rusakkan itu keluarganya, hancurkan anak-anaknya. Kenapa kok dosa seperti ini? Ya. Ada yang seperti itu, Allah tidak mengijabah, kata Nabi. Nah, tentang doanya, ya, di dalam hadis Ibnu Abi Aufa itu setelah orang sholat, selesai sholat, pertama liuthnillah, dia hendaklah memuji Allah, ya alhamdulillah, ya. Kemudian waliyusalli ala nabi, kemudian yang kedua bersalawat. Setelah itu baru mengucap ini la ilaha illallah al-halimul karim, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha santun lagi maha mulia. Subhanallah rabbil arsyil azim, maha suci Allah Tuhan arasy yang agung. Jadi ada arasy, ada kursi, ada samawat, wallahu alam. Arasy itu ada di mana, ya. Kursi itu ada di mana, itu sesuatu yang gaib. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji adalah milik Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah itu mengakoni bahwa yang berhak dipuji hanya Dia. Sehebat apapun manusia itu tidak berhak untuk dipuji. Walaupun kita memujinya, yang menerima pujian itu hendaklah kembalikan itu kepada Allah. Jangan kemudian dipuji lalu ndasnya tambah gede, melakuni tambah danga. Kamu dikasih apa sedikit gitu loh, kepalamu itu satu sel tidak normal pecah jadi 2, jadi 4, jadi 8, 16, 32, 64, kemudian terus jadi 128 terus besar. Lama-lama mulai matanya itu tidak bisa dikendalikan, melirik ke kanan ke iso. Lama-lama kemudian mulutnya sudah mulai tidak bisa ngomong R, mulai pelo. Oh, ada tumor ganas di kepalanya. Makanya itu jangan sombong, itu pakaian pangeran. Ya kita ini bisa begini ini harus syukur. Ini dari semuanya dari Allah. As'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, mujibati rahmatik, penyebab turunnya rahmatmu, ya. Karena yang kita menjadi dambaan kita itu rahmat, ya. Wa azaima maghfiratik, memohon kepadamu keteguhan ampunanmu. Wal ghanimata min kulli birrin, dan pahala dari segenap kebajikan. Al-ghanimah itu rampasan perang. Jadi ada orang perang enggak untuk rampasan, dengan orang perang pulang membawa rampasan. Nah, itu melakukan perbuatan yang baik kemudian mendapatkan pahala, bukan yang sia-sia karena riya dan segala macamnya. Mohon agar kebajikan kita mendapatkan
penghargaan dari Allah. Wassalamata min kulli itsmin, dan keselamatan dari semua bentuk dosa. Itu kita mohon agar Allah selamatkan dari segala bentuk dosa. La tada'li dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan kau biarkan untukku satu pun dosa kecuali engkau mengampuninya. Wala hamman illa farajtahu, dan jangan biarkan kegalauan, kesedihan, kesusahan untukku kecuali engkau menguraikannya. Wala hajatan hiya lakaridun illa qadaitaha ya arhamar rahimin, dan tidak ada satu pun hajat hiya lakaridun, yang hajat itu engkau ridhoi, bukan yang engkau murkai. Kalau engkau ridhoi, illa qadaitaha, kecuali engkau penuhi, kecuali engkau bantu aku untuk dapat melaksanakannya. Ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha kasih. Jadi tapi ini doa seperti ini kalau kita tunaikan baik, tapi kalau belum, sudahlah, doa apa saja, puji Allah, bersalawat, lalu minta. Bahasa Indonesia aja ya. Nanti kalau ngapalkan ini, karena terus ngapal, terus aku kurang ngapal, terus gak usah sholat, udah sholato jalu'o ya, jalu'o. Tapi itu tadi, Allah kasih itu bisa sesuai dengan yang kita minta, bisa Allah palingkan keburukan yang akan menimpa kita, atau itu nanti disimpan, dikekno di belakang hari ya. Gak ada orang yang rugi memohon kepada Allah. Jadi istilahnya itu gak ada doa yang mustajab. Orang doanya mustajab itu diukur dengan yang diminta dikasih. Enggak, semua doa mustajab, asalkan doanya bukan dosa ya. Dan mohonnya hanya kepada Allah. Kalau mohon kepada selain Allah, saya pernah dicurhati orang. Dia mencari orang pinter karena dia memasuki suatu jabatan di lingkungan tertentu, dia dari luar, dipilih untuk masuk ke situ, dan jabatan itu nomor 2. Teman-temannya mengingatkan dia, hati-hati loh bu, karena ini perempuan, hati-hati loh bu, yang di dalam itu yang menginginkan jabatan itu banyak. Ibu dari luar bisa masuk ke situ, hati-hati bu, jangan-jangan ibu nanti disantet. Galau dia, tanya sama suaminya, yang kenal dengan saya suaminya, besok ke Ustaz Salam, mungkin tahu di mana ada orang pinter. Datang ke rumah, sampaikan ininya. Terus ibu, apa maksudnya? Ya saya mau tanya sama Ustaz, di mana ada orang pinter? Saya spontan jawab, ibu, apa ada yang lebih pintar dari Allah? Nunduk dia. Ya enggak ada Ustaz. Ya sudah, ibu kok mau cari kemana-mana? Cari yang paling pintar aja. Terus gimana caranya Ustaz? Ya ibu sholat lah, malam sholat mohon. Doanya apa Ustaz? Ya karena kadang orang kan mohon doa. Ya saya tulis mohon hati yang tenang, hati yang ridho dengan segala yang Allah tetapkan, dan hati yang ridho bahwa nanti, dan hati yang beriman bahwa nanti itu akan bertemu dengan Allah. Lakukan bu, waktunya datang malam minggu, pelantikan hari Selasa. Lakukan ibu dengan penuh keyakinan Allah itu memenuhi permohonan panjenengan. Hari Selasa dilantik, setelah dilantik yang di bawah itu datang ke kantornya semua dengan sikap positif.
Ibu punya program apa ibu? Di sini ada begini, begini, begini. Nanti kami dukung ibu. Wah, dia kemudian datang ke tempat saya. Ucapan terima kasihnya itu bawa arloji. Pada zaman itu harganya 2 juta. Ya maklum pejabat. Ya, pejabat. Nah padahal saya bukan dukun. Ya cuma ya nyampaikan yang semestinya. Ya tapi tidak apa-apa. Itu orang bersyukur. Dia bilang, saya tidak menduga Ustaz, ternyata semua tidak ada. Nasi kuning, garam, semua tidak ada yang disebut konco-konco itu. Dia sebut, nanti lihat Bu, mungkin kantor ibu ada nasi ada beras kuning, ada garam. Ternyata nggak ada dan semuanya positif. Dan di situ dia panjang ininya, masanya itu. Sudah pensiun masih diperpanjang lagi. Sudahlah, lari kepada Allah, jangan kemana-mana. Nggak usah bingung. Allah itu mudah dijangkau setiap saat. Yang kedua, ini berkenaan dengan sholat taubat. Kalau tadi itu kita punya hajat, ini kita ingin menghapus dosa. Siapa yang tidak punya dosa? Nggak ada. Ustadz, kiai, sama itu juga manusia. Ya. Bisa berbuat dosa. Ya. Bisa jatuh dalam tindakan pelanggaran. Ya. Karena itu lalu kita disuruh tawasau, saling mengingatkan. Itu penting. Ocok-ocok ke situ nanti kamu jatuh. Nah itu diingatkan. Karena kadang-kadang orang itu kebawa oleh dorongan lain yang negatif. Ingatkan oleh yang lain. Jangan menengahi. Ya. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Ya. Sahabat Abu Bakar itu menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan surat taubat, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, ma min rajulin yudnibu damban, yang dia melakukan perbuatan dosa, summa yaqumu, kemudian dia bangkit, fayatatahharu, kemudian dia bersesuci, summa yusalli, kemudian dia salat, summa yastaghfirullah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, illa ghafara lahu, maka tidak ada respon Allah kecuali Allah ampuni. Ya, Allah itu Maha Pengampun, jangan ragu. Ya. Kalau ragu nanti itu iman kita jadi tanda tanya, ya, jadi tanda. Jadi jangan ragu, ya. Mohon ampun kepada Allah. Setelah bersabda seperti itu, Rasulullah kemudian membaca surah Ali Imran 135 sampai 136. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang keji, au dzalamu anfusahum, atau mendolimi diri mereka sendiri, zakarullah, orang itu segera mengingat Allah. Ini ciri orang takwa, ya. Kalau jatuh dalam dosa atau melakukan tindakan zalim, dia segera ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim, lalu dia memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang mau mengampuni dosa selain Allah? Enggak ada. Ya. Walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun, dan dia tidak menginap dalam dosanya itu. Hum ya'lamun, sementara dia tahu kalau dia berbuat dosa. Artinya itu tidak diterus-teruskan. Begitu keliru, segera ingat Allah, segera cabut. Jangan meniai, tak terus no saiki. Nah, jangan seperti itu. Jangan-jangan gurung meneh kamu sudah berangkat. Ya.
Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Apa namanya? Balasan untuk orang-orang yang punya sifat seperti ini itu adalah maghfiratun, maghfirah dari Allah, wa jannatun, dan taman-taman surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai khalidina fiha, nanti mereka itu kekal di situ. Di situ. Kemudian yang terakhir itu Imam Asyuti itu dalam kitabnya memuat hadis riwayat At-Tabrani yang menyatakan siapa yang berwudu man tawaddoa fa ahsanal wudu, lalu dia baguskan wudunya, summa qoma, kemudian dia berdiri, fa shalla, lalu dia salat, rakaataini 2 rakaat, au arba'an atau 4 rakaat, maktubatan au ghairu maktubatin, baik itu salat fardu maupun salat sunnah, yuhsinu fihinna ruku'a, yang dia perbagus ruku'nya, was sujuda, dia perbagus sujudnya, summa astaghfarallah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, illa ghufira lahu, kemudian kecuali Allah mengampuni dia. Jadi salat sunnah taubat itu salat sunnah yang didorong karena kita melakukan perbuatan dosa. Seberapa sih? Ya. Kalau ke orang itu kan harus datang, mungkin masih izin ngakoni. Tapi kalau Allah, wudu, salat, doa, selesai. Tapi jangan ulangi. Ulangi itu tadi itu tidak serius. Yang serius itu ikhtiar untuk mengulangi. Jatuh lagi kapan-kapan, ya lakukan itu lagi. Baik. Jadi intinya 2 jenis salat ini caranya sama secara umum, hanya yang satu karena ada hajat, yang kedua karena ada kesalahan. Saya kira itu waktunya sudah habis. Nah, ibu-ibu dulu. Oh, ibu. Saya itu pernah mengikuti imam, di mana setiap malam itu melaksanakan salat malam itu hanya melaksanakan salat hajat saja, tapi 12 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Apakah itu sudah termasuk salat hajat atau hanya mengatakan salat lain? Ya, baik. Jadi salat malam, salat hajat 12 rakaat. Berarti ini melaksanakan pendapat Imam Al-Ghazali tadi. Apakah ini termasuk salat tahajud atau salat malam? Ya. Sesungguhnya sebutan tahajud itu istilah bangunlah, gitu loh. Lalu orang sebut tahajud karena perintah bangunlah untuk salat. Ya, fatahajjat bihi nafilatan laka, bangunlah kamu untuk salat. Itu sunnah bagi kamu. Lalu disebut salat tahajud. Dari sudut itu dikerjakan di malam hari, itu salat malam. Ya. Apapun salatnya itu, apa salat witir, apakah salat hajat, apakah salat istikharah, dikerjakan di malam hari itu tergolong salat malam. Itu salat nomor 2 yang Allah sukai setelah salat fardu. Ya, salat malam itu. Mulai ba'da isya sampai subuh, itu salat sunnah apapun itu adalah salat malam. Ya. Karena tadi kan tergantung sama ininya aja. Kalau orang salat taubat karena dia kepingin mendapatkan ampunan. Kalau dia ada hajat, dia kepingin hajatnya dikabulkan oleh Allah. Siapa yang salat itu yang tidak ada harapan kepada Allah? Enggak ada. Semua orang punya harapan dengan salatnya itu, yaitu ridho Allah. Ya, ya sebut tahajud masuk,
disebut sholat malam juga masuk. Dan sholat malam seperti yang kita singgung dulu itu, Nabi tidak pernah membatasi jumlah maksimalnya. Yang disebut hanya minimalnya. Sallu billaili walau rakaatan. Salatlah kamu di malam hari walaupun 1 rakaat. Lakukan salat itu. Maka untuk yang sepuh-sepuh, untuk yang kelihatannya itu turunnya enak, Nabi menyebut salatlah witir sebelum tidur. Itu sudah tergolong malam. Tapi kalau cari yang afdal itu adalah malam akhir, karena digambarkan Allah turun menantang siapa yang berdoa ke malam ini, saat ini aku ijabahi, siapa yang mohon ampun aku ampuni. Itu di akhir malam. Begitu Ibu. Yang kedua, terakhir, masih ada? Ya. Jadi sholat taubat, sholat hajat itu bisa siang, bisa malam. Ya tergantung hajat kita. Ini tiba-tiba pagi datang tawaran ini. Dan ini kita tertarik. Ya, sudah sholat lalu mohon kepada Allah. Ya kalau hajatnya itu masih berwaktu, maka yang terbaik itu dikerjakan di akhir malam, karena itu memang waktu yang spesial di separuh malam terakhir, itu waktu yang spesial. Kalau tidak ya siang hari, no problem ya. Oke, saya kira cukup, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi